pagi, sehat selalu. Baik, ini tema yang sangat menarik ya tentang hidup sehat. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, Pak Setiadi, saya pengen tanya dulu ke Pak Setiadi. Pak Setiadi ini juga menerapkan pola hidup sehat, kan? Atau kadang masih bimbang nih antara pola hidup sehatnya saja ini udah benar atau masih belum nih, gitu Pak? Secara konsep, yes, kita lakukan. Dari ilmu yang sudah kita dapat ya, semaksimal mungkin itu yang kita terapkan. Jadi setiap hari makanya pun dijaga, minumnya dijaga, olahraga rutin juga berarti maksudnya dia? Yes. Waduh, Harus begitu. Kayaknya kalah nih saya. Saya perlu belajar ke Pak Setiadi ini pagi hari. Dan juga untuk Anda pendengar juga bisa bergabung bersama dengan kami. Silakan bisa bergabung di 081 33 144 kali 992 atau bila telepon kami 031 5345474 031 53479. Nah, untuk kita bisa menerapkan pola hidup yang sehat, tentu kita harus bisa nih, yang pertama adalah menyeimbangkan tubuh terlebih dahulu Pak ya, balance tubuh kita. Nah, itu caranya seperti apa sih Pak Setiadi? Jadi konsep awalnya adalah balance tubuh ya. Kita ini kan ada bio, ada psiko, ada sosial, ada spiritual, dan jangan lupa ada kultur. Itu kalau diseimbangkan nanti insya Allah sehat, tidak gampang sakit. Dan semua itu kalau cara-cara menyeimbangkannya seperti apa? Karena kan tiap orang tentu berbeda-beda ya Pak ya. Makanya ini nanti kita kasih tip-tip dari bionya apa, psikonya apa, sosionya apa, spiritualnya apa, supaya bisa lebih interaktif gitu. Baik. Nah, biasanya kalau untuk mengubah mindset kita, untuk mengubah perilaku atau pola hidup yang sebelumnya kemudian menjadi pola hidup yang lebih sehat dan lebih baik lagi, kan kadang tiap orang itu agak susah ya Pak ya, cara motivasinya mungkin dari kalimat-kalimatnya atau gimana ya Pak biasanya? Kita menggunakan dua konsep. Konsep yang pertama adalah the power of mind, menggunakan kekuatan otak. Caranya seperti apa itu? Konseptual ilmu itu dipahami dulu, setelah itu di dalam hati kita setuju dulu, baru every time-nya ya dipakai. Jadi yang pertama tetap kaidah ilmu. Jadi kita dipahami dulu. Kalau kita misalkan makan ini, kalau kita melakukan ini kita akan efeknya atau manfaatnya kita akan mendapatkan apa? Jadi harus tahu dulu gitu ya. Iya, karena banyak sekali huwa-huwa yang dipahami sebagai suatu kebenaran, akhirnya mereka merasa sangat takut untuk melakukan itu. Padahal secara konsep. Yang biasanya muncul, Pak? Contoh, ada beberapa makanan itu yang sangat ditakuti oleh masyarakat. Ada juga ternyata ya. Apakah karena mereka punya comorbid, punya sakit terlebih dahulu, jadi takut nih mau makan apa gitu, jadi hati-hati betul Pak, atau gimana? Gini, contoh sederhana, misalnya kacang aja ya. Ingat, kacang itu punya kandungan yang bernama arginin. Arginin itu sangat bagus diperlukan oleh tubuh. Salah satunya adalah menguatkan jantung, dan yang paling penting menguatkan daya seksual. Nah, itu kalau makannya sedikit dan tidak terus-terusan akan bagus. Tetapi konsep di masyarakat, orang-orang yang katanya laboratoriumnya banyak kolesterolnya malah tidak mau sama sekali. Jadi yang tidak boleh itu ya minum satu toples. Kalau satu lepek, satu genggam, bagus sekali itu. Argininnya akan menguatkan jantung, dan yang paling penting untuk usia-usia seperti saya di atas 45 ini ya meningkatkan daya seksualitas. Itu dari kacang. Selain kacang ada nggak sih Pak hoax yang muncul di masyarakat? Apel. Apel itu. Kenapa? Padahal apel itu enak. Apel itu orang-orang yang punya penyakit mah kronis karena katanya asam, itu mereka menghindarinya. Padahal secara konsep apel itu akan membersihkan paru-paru. Yang kedua melancarkan BAB. Terus yang ketiga meningkatkan daya ingat, dan dia juga bisa menurunkan kolesterol. Dan yang paling penting, beberapa kasus juga apel itu malah bisa menghancurkan batu ginjal beberapa orang. Artinya kalau kita konsumsi yang sedikit, tidak terlalu banyak, sangat penting. Cuma ada catatan ya, kalau bisa apel itu yang paling baik dikrokoti.
apa ya, apa bahasanya sih, dikrokoti. Jadi langsung dimakan aja, nggak perlu dipotong-potong gitu Iya, ya nggak Pak perlu. ya? Terus masalahnya kalau bugang Pak, misalnya ya, kalau bugang ya diiris kecil-kecil. Oke. Kalau ompong Pak, dimut. Tujuannya apa? Satu, di ludah kita itu ada enzim yang berfungsi sebagai katalisator. Pada saat makanan masuk ke jalur pencernaan itu akan mudah dicerna. Jadi semakin sering makanan, semakin lama makanan itu nanti Makin lama dikunyah. itu malah bagus. Jus itu udah bagus karena terlalu pendek pada saat dia bersentuhan dengan air ludah kita. Orang tipes sekarang sudah tidak usum pakai nasi tim, tidak usum karena itu sangat cepat dia masuk dari mulut ke dalam saluran pencernaan. Yang betul bagaimana? Ngunyahnya 27 sampai 32. Nah, ini apakah kita bisa ngitung ya Pak? Kalau kita makan kan biasanya pokoknya kalau udah agak lembutnya ditelan aja gitu. Kalau secara refleks dan sudah dilatih, biasanya refleks itu menghitung sendiri. Makanya perlu latihan. Latihan. Ya, pembiasaan. Apel, banyak sekali. Tomat, misalnya tomat ya. Tomat itu mencegah prostat. Makanya kalau nyambel ya harus pakai tomat. Meskipun kalau nggak ada tomat nggak enak juga sih Pak sebenarnya. meskipun tidak banyak. Oke. Nah ini untuk laki-laki yang memang jarang memberikan nafkah istri harus pakai tomat terus supaya tidak terjadi prostat. Karena apa? Salah satu penyebab prostat adalah tidak intennya nafkah batin seorang laki-laki kepada istrinya. Maka perlu diimbangi dengan perlu diimbangi dengan tomat. Dia akan melebarkan saluran di situ sehingga mencegah daripada prostat. Tapi satu lagi, tapi itu kan juga banyak sekali yang hoak yang mengatakan kolesterolnya tinggi. Betul, itu kalau makannya banyak, tapi kalau makannya sedikit dan tidak terus-terusan, malah tape itu berfungsi menghaluskan kulit. Jadi cuma dimakan aja atau dimakan saja, dia itu akan melembabkan kulit. Tapi jangan banyak-banyak. Nanti kalau banyak-banyak nanti kita bisa dirubung laler. Itu kan biasanya tape itu kan fermentasi ada airnya. Nah, itu kita ambil yang airnya juga atau cuma tapenya itu, si tapenya aja? Dua-duanya boleh. Pokoknya yang penting misalnya contoh ya, kita 3 hari sekali itu rutin misalnya makan tape 3 hari sekali ya. Itu maka secara tidak langsung di pori-pori kulit kita itu akan terisi oleh glowing nanti. Jadi tidak usah bedaan pakai glowing. Dengan makan pakai tape gitu. Nah, ini penting. Tape kan biasanya ada tape singkong, ada tape yang ketan itu. Jadi kita pilih yang mana nih? Bebas. Yang lebih dominan sapi singkong. Yang singkong. Yang singkong. Karena di situ ada zatnya untuk pelembapan. Kalau untuk konsumsi antara laki-laki juga perempuan beda nggak sih Pak atau sama aja? Sama. Pokoknya kuncinya 1. Kuncinya 3 sebenarnya. 1, jangan banyak-banyak. Ya, 2, makannya jangan itu saja. Biar nggak bosan sebenarnya ya. Dan yang ketiga, jangan pernah cek laboratorium. Kenapa? Ya nanti ketahuan kan malah stres. Oh gitu, benar ya. Jadi biar kita nggak stres, nggak usah cek laboratorium, nggak usah cek kesehatan kita gitu ya Pak ya. Kalau perasaan kita enak, terus tubuh kita nyaman, nggak ada keluhan, ya enjoy saja lah. Boleh lah, cuma jangan terlalu sering. Karena itu akan menimbulkan stres. Bagi orang yang sudah siap, tidak ada masalah sebenarnya. Tapi bagi orang-orang yang sedikit ilmu kesehatannya, malah ini pemicu untuk terjadinya sakit berikutnya. Berarti kalau kata orang, misalkan kita punya mindset yang bahagia, yang senang, itu akan benar-benar bisa mengubah pola hidup kita juga ternyata. Itu namanya the power of mind. Menguatkan otak supaya dia bekerja dengan maksimal. Jadi contoh ya, Anda makan sate, hasil labnya kolesterol tinggi, maka akan ada data di otak Anda. Kalau Anda makan sate, maka kolesterol tinggi, maka otak Anda akan bekerja seperti apa yang Anda yakini tadi. Oke, jadi pikiran kita berpengaruh pada tubuh kita. Oke, itu secara medis juga diakui, apalagi secara psikologis. Makanya betul kan pada saat makan sate itu kita lihat
kita berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Kalau orang Islam, orang tasawuf ngomong gini, Assalamualaikum sate, kamu tak makan ya, mudah-mudahan kamu menyembuhkan penyakitku. Tapi jangan banyak-banyak. Oh gitu, ya. Ya cukup maksimal 3 aja, 3 beating. Pak, saya kurang mau nambah lagi, diboleh nggak? Oh jangan. Kalau sudah kolesterol ya maksimal 3. Besok lagi, 2 hari lagi makan lagi. Jadi tiap hari dong, meskipun dibatasin ini makanya. Kalau ada kelainan ya jangan terlalu sering lah. Ya intinya kita kasih waktu otak untuk bekerja maksimal, untuk merontokkan, untuk menggelontor zat-zat yang tidak diperlukan tubuh. Ibu harus tahu, otak kita itu dibikin sempurna oleh Tuhan. Apapun yang masuk, otak akan mengeluarkan zat yang menetralisir. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Tapi jangan terlalu banyak, jangan itu saja. Dan ini yang penting lagi, dalam kalkulasi agama, Allah menciptakan sesuatu itu pasti ada penawarnya. Contoh kacang, Anda makan kacang itu kalau mau kepingin banyak, kulitnya jangan dibuang. Kulitnya kacang? Iya, nanti itu dikasih air panas, terus diminum sedikit. Karena ternyata kulit kacang itu adalah penawar daripada kacangnya itu. Saya baru tahu juga. Nah makanya, apakah ada hoa itu Pak? Ini Hoa dari mana? Gini, ini hoa secara medisin, tetapi ini pasti secara psikologis. Pastinya gimana? Pastinya Pernah gini. merasakan Pak Setiadi? Oh sering, saya itu kalau kacang tak makan semua, saya kulit-kulitnya. Itu kacang yang tidak ada, kacang yang bagus di Indomaret itu kan, itu kan ada asin-asinnya. Oh iya, ada rasa. Jadi setiap saya makan 3 kacang, satunya tak makan kulitnya. Sehat selalu, umur saya 47 sekarang. Masih seperti 17 loh. 16 Pak. Iya. Apalagi kacang ya. Iya kacang. Itu sudah saya buktikan. Makanya saya ngomong di sini itu sudah dalam kategori gitu ya. Secara pribadi sudah saya lakukan. Dan sampai saat ini alhamdulillah aman-aman saja. Oke. Nah selain kacang ada lagi nggak? Udang. Udang. Kenapa udang? Udang itu banyak yang alergi. Tapi Anda harus tahu, udang itu kulitnya itu juga sama dengan kacang. Penetranya di situ. Kadang-kadang bisa kalau kita makan udang itu dihilangin kulitnya ya Pak? Makanya kalau Anda tidak ada masalah dengan kesehatan, tidak ada masalah. Tetapi kalau Anda bermasalah dengan kesehatan, boleh kulitnya dicopot, nanti digoreng, dimakan tersendiri. Sebagai zat penetralisir udang yang Anda ada. Kulitnya itu kalau misalkan digoreng, dicampur sama bahan-bahan lain boleh? Tidak ada masalah. Nanti tubuh kita secara otomatis akan melakukan pemisahan sendiri. Pokoknya otak kita itu sempurna, Kak. Tidak ada masalah. Gimana kalau dengan cincau, Pak? Cincau itu malah sangat bagus. Nah ini saya habis ini kayaknya beli cincau. Jadi cincau itu Mbak mencegah kanker usus. Mengapa? Karena cincau itu menggelontor sisa-sisa makanan yang ada di usus halus dan di usus besar. Kanker itu terjadi karena ada bahan yang tidak keluar secara sempurna, mengendap. Tetapi kalau dengan makan cincau yang nggak pakai pengawet loh ya, amannya buat sendiri memang, itu nanti akan langsung menggelontor Mbak. Nah itu menghindarkan kanker jangka panjang. Kanker apa saja Pak? Ya kanker usus, kalau kita bicara medis ya kanker usus halus, kanker anus. Itu semuanya karena apa? Karena ada benda-benda asing yang tertinggal di situ. Benda asing itu kan feses ya misalnya ya, atau zat-zat kimia yang nggak bisa tergelontor secara sempurna. Ini tebal dengan kita sering makan cincau yang tanpa bahan pengawet. Tapi kan sulit lah ya. Harus buat sendiri dulu. Karena biasanya tinggal beli aja, terus kita bikin esnya di rumah gitu ya Pak ya, atau belinya langsung di luar nih sama esnya sekalian, kan enak ya Pak ya, nggak perlu ribet ya. Nah itu mudah-mudahan orang Indonesia orang-orang yang baik, mereka tidak menambahkan pengawet atau zat-zat yang membahaya. Baik, ini ada yang bergabung dengan kita di WA Pak Setiadi, ada Pak Fuad di Surabaya. Saya itu orangnya gemuk ya, kalau makan, ya makan aja karena saya senang, jadi saya nggak pikir penyakit. Apakah pola pikir saya ini sudah bagus? Nah ini gimana Pak? Pola pikirnya sudah bagus, cuma yang perlu ditata adalah 3 hal tadi. 2 hal aja lah, jangan terlalu banyak dan jangan makan itu saja. Jadi diselang-seling.
Jadi misalnya hari ini makan sate, tunggu 3 hari lagi lah makan lima. Ya, tidak bosan juga sebenarnya. Tapi yang penting bukan bosannya. Apa? Otak diberi kesempatan untuk melakukan netralisir dan menggelontor sisa-sisa kimia yang ada di situ, sehingga kita tidak memberatkan dalam satu sisi. Tidak ada masalah, lanjut. Cuma ingat, saya ulang lagi, ini penting ya, jangan terlalu banyak dan jangan itu saja. Kalau misalkan kita makan banyak nih Pak, kemudian kita minumnya juga dibanyakin, jadi biar langsung keluar nih racun-racun di tubuh kita, itu boleh nggak? Atau minumnya gimana yang paling betul? Minum itu secara medis ya, kita mau medis karena saya orang medis ya. Minum itu kurang lebih 1,5 liter. Kurang lebih ya. Artinya boleh lebih sedikit, boleh kurang sedikit. Kalau kurang dari 1,5 liter, maka tubuh akan melakukan kompensasi. Contoh ya, Anda minum sehari semalam 1000 liter, kok 1000 ya 1000 liter ya. Kan kurang 500 ya. Maka tubuhmu akan tekor, sehingga dia akan menarik yang ada di tulang, yang ada di organ, sehingga nanti kalau dibiarkan terus menerus, sel yang ada di situ akan cemet. Jadi kebutuhan organ kita juga perlu dipenuhi ya? Iya, cemet karena ditarik oleh kebutuhan 1,5 liter. Dan itu kalau waktunya terus menerus akan menimbulkan stres sel, yang akhirnya akan memunculkan penyakit-penyakit baru yang banyak. Jadi 1,5 liter. Kalau lebih, misalnya sehari kepingin menetralisir zat kimia terus minum 8 liter, itu intoksikasi otak dan bisa nanti kena paru-paru basah. Tidak boleh. Jadi maksimal 2 liter. Kerja ginjal kita juga akan terlalu berat begitu ya? Terlalu berat. Nanti ada aturannya. Jadi 1,5 liter aja cukup gitu? Cukup. Kalau Anda bekerja di AC gini tidak ada masalah lah. Tapi kalau Anda bekerja di sebagai tukang batu yang terkena sinar langsung, ya harus diukur sendiri. Kalau keringatnya keluar banyak kan harus diimbangi dengan pemasukan. Jadi biar regenerasi, minumnya pun juga dibanyakin gitu. Oke, seperti itu. Dan itu bisa lebih dari 1,5 liter juga Pak? Lebih, karena kan langsung dikeluarkan. Kan langsung dikeluarkan lewat keringat. Kita bisa ngomong sendiri lah. Oke. Baik, ada yang sudah bergabung dengan kita? Ya, kita terima dulu. Selamat pagi. Sugeng Genjang, Pak Matilwan di Bandung. Ya, Pak Matilwan sudah tahu topiknya ya tentang pola hidup sehat, Pak. Oke, silakan Pak Matilwan. Siang Pak. Oke. Saya biasanya makan ikan apa nih Pak Matilwan? Yang kayak anyil gitu nggak suka ya, langsung efek ke tubuh gitu ya. Oke, baik, siap. Oke, baik. Oke, terima kasih Pak Matilwan ya, selamat pagi. Ada juga bergabung di 74 ya, halo selamat pagi. Iya, selamat pagi Pak Ramadan di Sorong, Papua. Silakan Pak Ramadan. Pak Setiadi Pak. Kalau dulu dapat mereka menyukai Papua ada namanya. Kita wilayah kekuatan tapi di sini cuma aku lupa namanya apa itu. Iya. Langsung ke topik ya Pak ya. Tapi ya gini, tadi aku cuma mau minta maaf ya. Maaf ya, saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf ya, kamu tak makan ya. Rendang mau kesukaannya gitu. Enggak, karena sebelum
potong kan sudah doain sudah ada izinnya kan. Iya. Jadi bikin aku jalan-jalan gitu ya. Iya. Ini aku masih ada Bapak ini menarik ya. Gimana, Pak? Kalau ini ya, ini apa? Goreng atau apa? Semuanya. Katanya jika kalau terlalu banyak dikonsumsi tidak baik untuk usus ya. Oke. Cuma ya kalau apa namanya, kalau kulit tadi kulit kacang Kulit kacang ya. nah sekarang aku tanya kalau kulit kuaci bagaimana, karena kulit kuaci ini kan kalau nggak salah mengandung kadar garam juga ya. Ya, jadi supaya orang kalau udah kesehatan udah tahu dari nasihat dari narasumber atau dokter ini, Bisa langsung mengarahkan gitu ya. iya langsung makannya kue biasa paha mirip ini mirip kanan kan. Iya, ini kok biasa kan pakai gaya dia makan begitu aja nggak tulis lah. Jadi seperti itu, jadi nggak mirip kanan mirip kiri kayak ini jelas lagi nih emang apa tapi yang asik gitu ya. Oke, baik, siap. Terima kasih Pak Ramadan di Sorong Papua ya. Dijawab dulu tadi pertanyaan dari Pak Ahmad Yohan di Bandung. Mual tadi ya? Iya, tentang mual. Jadi Oke. kalau misalkan makan ikan yang anyet tuh nggak bisa langsung lalu gitu Pak. Oke, ini kalau kita lihat dari kalkulasi ya, kalkulasi itu adalah penghitungan secara ilmu ya, bahwa penyakit di tubuh kita salah satunya mual ya. Mual itu bukan penyakit tapi tanda Tanda karena ada sesuatu yang terjadi di dalam. kesalahan tubuh kita Iya. atau gimana? Panas itu bukan penyakit, itu hanya radar yang mengindikasikan ada yang tidak seimbang di dalam tubuh. Jadi itu kita sebut di ilmu medis namanya sign atau tanda aja. Belum penyakitnya harus dicari. Masuk di sini. Kita ke konsep awal bahwa makanan itu hanya menyumbang penyakit 20%. Makanan menyumbang 20%. Ya. Yang kedua, sementara 80% sesakit seseorang itu disumbang oleh pola pikir, pola hidup, dan yang ketiga, tarian pola. Nah, iya ya. Yang ketiga nih kayaknya banyak ya Pak. Banyak itu. Nah, yang pertama adalah pola pikir. Ya. Pola pikir itu adalah hasil daripada apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita pelajari. Ya. Kita masuk di yang mual tadi. Ya. Mungkin secara psikologis ada pengalaman dari Bapak tadi melihat orang lain mual memakan itu. Ini kita bicara soal psikologis ya. Ya. Kalau nanti kita bicara biologinya, Beda lagi. mungkin ada kelainan di dalam. Ya. Cuma mudah-mudahan enggak. Karena biologi itu sulit disembuhkan, tetapi kalau psikologis itu gampang. Hanya berubah mindset aja dia sembuh. Nah, dia mungkin pernah melihat anaknya, orang lain. Pernah dia mendengar orang-orang, kamu itu loh kalau makan ikan laut kok mual ya. Atau karena baunya bukan? Bisa jadi. Kalau bau berarti masuk kemana? Masuk ke biologi. Nah, kita kan baru ngomong psikologis. Oke. Nah, ini harus dicoba dinetralisir dengan ilmu psikologis. Coba Anda setiap saat, misalnya sebelum makan tarik napas dalam-dalam ya, terus ngomong, setiap saya makan ini aku sudah tidak mual. Nah, itu untuk menghilangkan data di memori otaknya. Jadi sudah Termindset itu. Kalau nanti sudah hilang, sembuh dia. Itu kalau tidak ada kelainan biologi loh ya. Kan kita ngomong psikologi ya. Nah, kalau kita lihat dari biologi, mungkin ada kelainan di lambung, di usus. Kita kan tidak tahu ya. Mudah-mudahan tidak. Karena psikologis itu gampang disembuhkan. Biologi itu belum butuh proses panjang untuk menyembuhkan. Tetapi kebanyakan manusia zaman ini karena adanya global stress, penyakit terbanyak adalah psikologis. Jadi di mindset aja otaknya. Saya tidak mual makan ini, saya tidak mual makan ini. Itu ya tidak sehari terus sembuh, ya harus beberapa hari, nanti lama-kelamaan akan sembuh dan dicoba sedikit-sedikit. Kok familiar ya makan saat ini, nanti ditambah porsinya. Nah ini saya pun juga sama kayak Pak Ahmad Irwan. Kalau saya lihat durian, nyium baunya aja saya nggak suka Pak. Itu juga karena apa? Mungkin karena psikologis juga biologisnya mungkin ya. Kalau saya melihat dari sisi psikologis, Mbak pernah mendengar orang ngomong seperti itu. Aku kok mual ya kalau juga ya. Pernah mendengar itu, akhirnya termindset di otak. Padahal Anda tahu
Sebenarnya kalau Anda mengikuti ilmu psikologis, durian itu gampang lah. Jadi durian, kalau makan durian ya, satu ya, setelah makan, kulitnya jangan dimakan. Ya pasti dagingnya sakit. Iya, karena kalau dimakan nanti bisa nyonyor kita ya. Nah, ini kita bilang hoa ataukah betul? Dalam ilmu biologi hoa, tetapi di dalam ilmu psikologis fakta. Habis makan durian, kulitnya jangan dibuang, dikasih air. Kulitnya dikasih air? Dikasih air, terus diudek. Habis itu dipakai kumur, kita buang, habis itu kita kasih air lagi, kita minum. Itu netralisir bau dan netralisir zat-zat yang merugikan bagi tubuh. Makanya kalau orang sudah punya mindset seperti itu, makan durian sehari dapat 10 buah aja tidak apa-apa. Saya sering melihat teman-teman saya makan durian sampai belum mereka tidak ada apa-apa, karena dia punya mindset bahwa saya dengan minum itu tadi kulitnya, saya kasih air, saya minum, bebaslah aku dari efek negatif dari durian. Ini kan penting untuk mindset. Ingat, kalau otak kita sudah termindset, dia akan bekerja sesuai dengan mindset kita. Betul juga ya. Kayaknya hari habis ini saya mau menerapkan juga sih. Terapkan. Nanti jangan lupa saya. Mumpung masih musimnya durian, nanti saya kasih ke Pak Setiadi satu lah. Kalau udang masih alergi, isinya kasihkan saya, kulitnya Anda pakai. Terima kasih loh Pak Setiadi. Saya tunggu ya. Baik. Oke, ini kita break dulu ya. Baik, nanti kita lanjut lagi masih di Lintas Surabaya Siang, dan jika untuk Anda silakan nanti bisa bergabung lagi bersama dengan kami di 081 33 14 kali 99. Dan telepon kami 031 5345474 031 5347950. Pak Ramadan tentang apa namanya? Kulit kuaci sama juga mie Pak. Kalau kita makannya banyak, ini efeknya gimana kalau buat usus? Mie itu adalah salah satu makanan yang mengandung zat yang lentur seperti karet. Kalau dia masuk di pencernaan butuh waktu lama untuk mencernakannya. Berapa jam? Kalau saya lihat di literatur itu hampir 6 jam untuk bisa mencernakan. Itu untuk satu bungkus mie instan? Iya, yang masuk. Dia butuh waktu panjang untuk bisa menguraikannya. Sehingga makan mie itu jangan cukup 3 hari sekali. Untuk memberikan kesempatan otak dan organ menghabiskannya menjadi sari-sari yang dibutuhkan. Biar kerjanya juga nggak ngoyo juga. Iya, ngoyo. Nanti dia menumpuk di sini. Jadi bukan karena apa-apa, bukan zat kimianya. Memang posturnya memang agak sulit untuk apalagi kalau di ludahnya, kalau dikunyah tidak terlalu lama, malah berat itu. Oh gitu ya. Baik, siap. Atau mungkin gini Mbak, kalau makan mie, ngunyahnya jangan 27 kali, 50 kali. Sampai kesel ngunyah. Supaya tidak terlalu berat saluran pencernaan bagian. Baik, kemudian tadi terkait dengan kulit kuaci, jadi gimana? Kulit kuaci itu sama, saya punya prediksi, memang belum kita teliti lah. Kembali ke konsep awal bahwa Allah menciptakan sesuatu itu pasti ada benarnya. Maka kalau kita main tebak-tebakan ya, main sampling, mungkin ya kulitnya itu yang menjadi penetralnya. Sama dengan kacang tadi. Jadi konsep kembali awal ya, jangan banyak-banyak dan jangan terlalu sering makan, dileti lah, aman. Oke, baik, ada sudah bergabung Pak Eko ya, selamat pagi. Pagi Pak Teo silakan. Pagi Pak. Hebat Pak. Ini sering olahraga nih Pak Teo, tiap pagi. Wah, ini sip ini. Bisa ditiru ini, Pak. Sip. Kalau itu enak Pak, kalau yang ini diambil dagingnya aja. Suka durian Pak Teo suka durian? Oh, pete. Iya, uyuhnya Pak ya, kencingnya itu. Langsung disemprot ya Pak ya. Iya. Mbak Mahathir.
Kalau Pak Teo gimana Pak Teo biasanya nerapinnya? Habis kerasa enak mandekol nih ya. Iya. Ya, oke, baik. Halo, Pak Teo? Halo? Ya, nampaknya putus ini Pak, tetap kita sudah ambil poinnya ya Pak ya? Ya, terkait sudah. dengan usia 72 tahun, tapi tiap hari olahraga 4 jam, 5 sampai dengan 3 kilo, biasanya 5,3 kilo nih kalau hari ini. Jadi itu bagaimana? Apakah terlalu ekstrim atau enggak Pak, atau biasa aja sebenarnya? Gini, olahraga itu wajib ya, tapi ada dua teori. Satu harus teratur, dan yang kedua harus terukur. Teratur dan terukur. 80 tahun lompat gala, itu petakilan namanya. Tapi 72 loh kasihan ini. Olahraganya apa tadi jalannya? Iya, jogging. Jogging tidak ada masalah. Yang penting tahu apa ya, itu tadi. Kayaknya kok capek ya berhenti. Saya kira, makanya ada ukuran tadi. Saya ulang, teratur, terukur. Misalnya sehari berapa menit. Jangan kok 1 bulan sekali itu tidak teratur, malah jelek nanti. Ototnya malah ngentak-ngentak. Iya. Ngentak-ngentak itu tidak teratur. Jadi yang paling baik itu ya setiap hari. Okay. Yang sedang baik itu seminggu 2 kali. Itu harus rutin. Jadi kalau olahraga langsung get itu nggak bagus ya Pak ya? Nggak bagus. Langsung berhenti udah bagus. Itu malah ototnya sakit itu nanti. Oke. Ya tadi juga Pak Teo. Terus satu tambah lagi ya, sempatkan kena matahari pagi. Oh, berjemur. Yo berjemur. Kalau punya uang, ya sempatkan mandi bengkoang, mandi tomat, mandi seger, mandi madu. Aduh, mana dibanding buat mandi, mending dibuat masak. Gimana dong kalau kayak gitu? Ya, tomat 5 terus dipakai madu. Tapi jangan lupa, jangan sampai mandi lombok. Kepedesan Iya, Pak nanti ya. kepedesan nanti ya. Tadi juga Pak Teo sempat menyebutkan terkait dengan pengendalian kolesterol, gula, itu gimana Pak? Seumur Pak Teo, ini kalau pakai terapi obat, maka lambungnya tidak kuat. Akan terjadi erosi pada lambung, terutama ya. Karena dosisnya akan tinggi. Maka saya lebih menyarankan pakai the power of mind. Mengatur mindset otak agar otak bekerja maksimal untuk menetralisir, menyeimbangkan kalkulasi yang ada di dalam tubuh. Otak harus dibantu dengan konsep awal. Jangan terlalu banyak, ya, setiap hari jangan makan itu saja, harus diselang-seling. Itu saya kira sudah aman itu. Siap, halo, selamat pagi. Oh, Pak Teo tadi keputus. Wadah. Ya. Silakan Pak. Fokus Pak Teo. Iya, dokter Pak. Saya itu dokter bukan dokter Pak. Ini dokter, bukan dokter. Saya itu perawat Pak. Ya. 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 Oh iya, bagus dong. Kalau bisa jangan Pak. Imunya bagus nih. No. Kalau COVID. Oh, sip. Iya. Karena mungkin rutin pola hidupnya sudah bagus dari awal. Dan mungkin mindsetnya sudah terbentuk Pak. Iya.
Dia sudah, saya itu bisa, itu mindset loh itu. Oh, saya sehat. Saya nggak akan sakit, itu mindset loh, bagus itu. Apa itu Pak? Gimana? Heeh. Latihan. Akhirnya sama pedes. Eh, Manis setnya kayaknya nih ya Pak ya. Oke, baik, siap. Ya, oke, baik, sudah ambil poinnya ya. Terima kasih Pak Teo. Jadi gimana Pak? Ini kasus pribadi Pak, jangan ditularkan Pak. Saya yakin mindset Bapak itu sangat kuat sehingga mengalahkan biologinya kalah dengan psikologisnya, sehingga otaknya membentuk zat-zat tertentu untuk melapisi lambung, sehingga latihan dari apa tadi lombok sedikit itu seperti olahraga gitu, seperti olahraga itu. Tidak apa-apa, cuma ini akan berbahaya kalau ada orang-orang dengan kondisi sakit lambung kronis, malah erosi. Karena nggak kuat lambungnya ya. Sehingga ini anggap kasus pribadi aja. Oke, baik. Ada yang bergabung di live, kita baca duluan dari 0856 3169 sekian dari tidak disebutkan dari siapa ini ya. Oh, Bu Titin dari Driorejo. Bagaimana kiat kita sehat selama peningkatan kasus Omikron? Nah, ini gimana Pak? Saya kembali ke awal ya. Jadi makanan itu 20%. Sementara 80% orang itu dipengaruhi oleh pola pikir, pola hidup, dan yang keempat apa? Kakaian pola. Kita pola pikir dulu. Kita masuk pola pikir. Hidup itu jangan terlalu banyak berpikir. Loh, hidup kok tidak boleh berpikir. Boleh mikir, tetapi tidak boleh kepikiran. Tahu ya artinya ya? Jadi boleh mikir, tapi jangan kepikiran. Seperti kasus Omikron. Ya sudah tahu, habis itu gak boleh keluar, tidak keluar itu aja. Tidak usah mikir yang panjang-panjang. Nanti malah menurunkan antibodi. Aman, insya Allah aman, gitu aja. Terus yang kedua, jangan cemas yang berlebihan. Karena kecemasan itu juga secara kalkulasi medis akan menurunkan antibodi. Orang cemas itu antibodi langsung turun. Makanya kalau orang sakit terus dirasakan itu malah cepat parah. Orang sakit sedikit-sedikit langsung minum vitamin, langsung makan banyak, sembuh. Karena dia cemas. Saya pun juga merasakan gitu, nah itu ya Pak ya? Betul, itu mindset termasuk, the power of mind. Kalau sudah mulai kelihatan tanda-tanda mau sakit, Saya harus minum vitamin. Gitu. Saya harus minum vitamin, saya harus manas begitu. Satu lagi ini penting. Ingat, matahari itu punya daya gelombang. Jadi kalau Anda tahu, sinar matahari itu pada saat menerpa di bumi, itu akan diambil oleh bumi, diolah di dalam bumi, terus dikeluarkan ke atas. Makanya sering tidak pakai sandal. Kalau tidak punya Gajah Manis loh ya. Oh iya. Sering tidak pakai sandal, karena Anda akan mendapatkan pengobatan dari sinar matahari yang langsung dari bumi. Ini pakai buat jalan-jalan? Iya, jalan, terutama pagi. Pagi itu ya sekitar jam 7 sampai jam 10 lah. Tidak pakai sandal. Kalau yang diabetes nggak boleh? Tidak boleh, karena diabetes itu kalau luka, kena kerikil, nanti sembuhnya lama. Makanya yang tidak punya Gajah Manis, tidak punya terapi menggunakan terapi biomatahari yang dimasukkan ke telapak kaki kita. Jadi mulai dari jam 7 sampai dengan jam 10? Iya, itu aman. Dan ada vitamin D-nya langsung. Oke, siap. Tapi ingat, selain vitamin D, ada sinar yang masuk, dikeluarkan lagi untuk kesehatan kita. Ya itu tadi, masakan dari bumi. Jadi kan sinar kan masuk bumi ya? Iya. Di dalam itu dimasak, Pak. Terus dikeluarkan ke atas. Siapa yang terkena langsung, sudah ada ultraviolet karena sudah masuk di bumi ya, aman. Anda pakai sandal, enggak kena, mantul dia. Jadi yang paling bagus tidak pakai sandal, tidak pakai sepatu. Oke, baik, siap. Ada Bu Hartini yang sudah bergabung lagi di WA kita. Apakah boleh makan ikan laut setiap hari dan tahu tempe? Apa itu pola hidup sehat, Pak? Tempe kayaknya agak susah ya kalau ngilangin kebiasaan makan itu ya Pak ya. Gimana Pak? Tempe itu kan terbuat dari kedelai ya. Artinya kalau kita tidak punya riwayat, itu juga kolesterolnya tinggi loh itu. Ya sedikit-sedikit apa-apa. Kembali ke pola awal, jangan banyak-banyak, jangan itu saja. Contoh, aku suka tempe ya, boleh 1 iris saja.
kacau sampai 5. Aku tiap hari tuh makan ikan laut deh, nggak apa-apa. Jangan banyak-banyak. Ya 1 aja misalnya pakai pindang yang kecil. Supaya tidak kena rumus terlalu banyak. Aman insya Allah. Aman insya Allah ya. Ada Bu Dini di Surabaya. Ini ketinggalan topiknya ya. Telinga saya sedang nggak nyaman, apakah bisa disebabkan karena tensi tinggi atau memang telinga saya sedang bermasalah? Karena kolesterolnya agak tinggi, 222, tensi 146, usia 53 tahun, Pak. Telinga itu ada 3 lubang di atas leher kita itu ya. Yang pertama lubang hidung, lubang mulut, lubang telinga, dan juga berhubungan dengan mata. Artinya kalau ada salah satu dari 4 lubang itu terkena, itu akan berpengaruh terhadap salah satunya. Dan pertanyaannya, apakah ini akibat migrain tadi Mbak? Mungkin saja. Dan ini kalau seperti ini, saya kira ini sudah biologi, harus dites, harus diperiksa, harus dicari, bukan lagi psikologis ini. Kalau kita ngetes kolesterol itu berapa hari sekali, berapa seminggu sekali, atau gimana harusnya? Aturannya tidak hari-harian. Pokoknya kita merasa tidak enak ya, langsung aja dicek gitu ya. Cuma itu tadi, tahu diri, apakah dengan tahu itu saya stres atau saya malah bagus kompensasinya. Kalau memang malah stres ya tidak usah tes. Saya ngomong secara psikologis ya, tidak ngomong secara biologi loh ya. Sesuaikan diri Anda. Saya ini tidak tahu tes, kalau saya tidak tahu tes ini, tidak pernah tes ini, kalau tidak dipaksa. Jadi kalau misalkan udah mulai merasa nggak enak dan kalau merasa stres baru dites aja gitu. Iya. Tapi kalau kita merasa oke pacar aja nggak Udah nggak masalah, lanjutkan, itu bagus itu. Karena kita tahu betul berapa persentase. Kalau sudah tahu kan tinggal beli ini untuk menghindari. Udah tahu caranya. Ada Itu masalah lagi ya. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam. Dengan Bu siapa ini? Oh, Bu Yanti. Bu Yanti di Bandung. Bu Yanti, silakan. Pasatnya di mana? Oh, di Jakarta. Oh iya. Assalamualaikum Pak Nana. Waalaikumsalam Bu. Amin. Amin. Mengenai vertigo ini saya baru terima vertigo. Mungkin saya terlalu banyak belakangan ini memang mengikuti dialogasi. Terus waktu saya diperiksa ini loh Pak, PCR ini sampai hidung saya dikotok. Iya. Itu sampai saya buka. Terus saya waktu di Bandung saya bisa kan ke ini jam itu pulaunya saya bisa hujan Masuk. tetapi saya tidak pernah, hanya saya menjadi Pak Dokter dan saya tensinya itu memang ada. Berapa tensinya? Memang dari dulu jadi saya diet gitu ya. Tapi kalau saya sudah minum madu lumayan naik. Terus dalam dengan saya ini memang cuma turun. Biasanya kan 25 itu sampai 50. Kalau saya orang saya tidak makan daging. Dan saya hanya banyak steak dan tahu. Itu tiap hari apa gimana? Jadi nggak pernah digoreng ya? Iya. Kerupuk pun bisa Mbak. Itu ada di sampai Oh iya benar. tapi sudah sering itu. Lalu olahraga suatu kebutuhan saya. Oke. Kebutuhan dan wajib yang Rutin berarti tiap hari ya Bu ya? mungkin hujan, bagaimana? Rutin tiap hari olahraga? Dan itu di luar biasanya saya dengar pasal itu kilo. Maka dimanapun saya sedang berada, saya harus exercise gitu ya. Kalau punya ibu saya di dalam di teras terbuka, baik dengan sepeda. Nah kalau malam itu ada
Iya. Mungkin saya kekurangan ini berat tapi kalau itu puasa saya malam itu tahu itu minum madu. Ya. Sama ini Pak Dokter, sagu itu saya olah, saya itu air panas, saya taruh itu 1 gram saya minum. Oke, Kalau baik. ikan itu ya saya pakai juga ini apa namanya dari saya sampel saya buat sendiri gitu. Oke. Iya, jadi saya juga setiap hari itu ada itu. Kalau saya tidak puasa, saya juga seperti panai kalau Ya, iya, roti, iya. tomat, Iya. wortel, Islam, setiap hari ada. Jadi nantinya pun berat merah. Iya. Oke, baik. Terus malam ini bisa tenang Hmm. Atau mungkin pas daya tubuhnya lagi nggak bagus ya. hanya ingin istiqomah dan hidup saya bermanfaat buat banyak dan khotimah. Amin. Iya. Baik. Bu Yanti matur nuwun ya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Oke. Oh, waduh. Cuman kalau malam Ah. saya penyakit jelas ya. Dan kalau malam yang saya tidak kuat kalau ada makan dari depan itu labu. Oh iya. Iya, iya. Ya, ya, oke. Baik, kita sudah ambil poinnya ya Bu ya. Terima kasih Bu Yanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana Pak Setiadi? Saya melanjutkan yang awal ya. Iya. Jadi 20% oleh makanan, 80% pola pikir, Iya. pola hidup, dan kakian pola tadi. Kita masuk di pola hidup. Kayaknya pertanyaan-pertanyaan tadi ini mindsetnya sudah sangat bagus. Cuma perlu saya kasih salah satu trik lagi. Bahwa konseptual kehidupan itu sangat makro dan sangat kompleks. Iya. Ternyata dari kajian spiritual, makanan itu juga hidup ternyata. Jadi yang kita sangka itu mati itu hidup. Dan kalau di Islam ya ada konsep ucap salam itu sunnah, tetapi menjawab salam itu wajib. Maka alangkah baiknya kan ada doa makan itu ya, ditambah satu lagi. Ya salam tadi. Oh, salam. Salam ke makanan gitu Ke ya. makanan. Oh, iya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus ditambah satu kiat bahasa sesuai harapan kita. Aku hari ini sakit ini. Mudah-mudahan dengan Kalau makan ini saya sehat gitu. Enggak, minta tetap kepada Allah. Jadi mudah-mudahan kandunganmu bisa digunakan otakku untuk bisa menyembuhkan sakitku ini. Ditambah itu enggak apa-apa. Itu juga the power of mind, the power of mind. Dan itu dari orang-orang yang banyak diskusi dengan saya, banyak yang berhasil. Ada salah satu cerita orang kanker aja stadium 2 datang ke tempat saya kan mau operasi ya. Tak pengen. Ojo operasi mbak, mau operasi kanker mati. Aku tak pengen. Nakut-nakutin juga nih Pak Setiadi kan? Banyak yang mati kok. Tidak lama itu, paling 25 deh mati. Saya diubah tadi pola mindsetnya. Ya saya berusaha kan. Kebetulan orangnya juga tidak punya perekonomian ya. Gini aja. Ayo mengobati lewat otak kita. Yang pertama sampean makan pisang mas. Itu payudara mbak. Dan saat periksa itu sudah keras. Saat kirim ukuran. Umurnya masih 18 tahun sudah keras. Ya payudaranya masih bagus, tak pegang gitu. Terus habis itu apa yang terjadi? Sampai makan pisang mas mbak, sak minggu. Terus setiap makan pisang mas, omong-omong kayak umang. Jadi, assalamualaikum pisang mas, aku tak makan kamu, mudah-mudahan otakku bisa mengolahmu untuk menghancurkan kanker yang ada di payudara. Seminggu datang mbak, kerasnya sudah lentur. Tak terus no. Terus mbak, 1 minggu lagi. Sekarang makannya jangan 3, nggak usah makan nasi, makannya 7-7. 2 minggu hilang. Betapa hebatnya kekuatan doa yang dipadukan dengan kalau itu kanker ya, dengan apa sih pisang emas itu. Ingat, pisang emas itu jimat aja keluar kok, apalagi kanker. Kan di Jawa kan begitu ya. Iya. Makanya bisa kita pakai. Nah, yang 3 tadi Mbak, saya kepengen nambah. Pola hidup. Mbak ini tadi sangat baik sekali polanya. Tinggal tambahan saya adalah
sudah mulai berkomunikasi dengan alam semesta. Tadi dengan makanan, tadi yang kita bicarakan tadi diulang-ulang ya Allah. Tinggal itu aja sebenarnya. Karena polanya sudah bagus, makanan sudah oke dan lain-lain. Sudah bersyukur dia loh, sudah sangat bersyukur. Terus sudah tersenyum, sudah ada masalah secara mindset. Tinggal tambah satu aja. Seluruh ciptaan Tuhan itu bisa berkomunikasi. Alangkah baiknya semuanya kita ajak komunikasi, dan alangkah baiknya semuanya kita jadikan makhluk yang sama-sama sederajat. Kalau kita makan ya harus ada fungsinya. Kita suruh minimal dengan ucapan assalamualaikum Allahumma barik lana fiman ya'lam. Ampun semua. Corona, ampun. Corona itu kan juga bisa jajak bicara. Iya. Baik, jadi memang tadi pola hidupnya dari Bu Yanti sudah bagus. Tinggal tadi satu lagi tadi apa Pak? Satu lagi yang kurang? Mengajak berkomunikasi. Mengajak berkomunikasi makanan. Dengan tidak hanya makanan, alam semesta. Termasuk makanan yang kita makan yang memang kita suruh untuk berfungsi untuk menghilangkan penyakit-penyakit kita. Madu, tidak ngomong assalamualaikum madu, kamu tak minum, mudah-mudahan otak bisa mengolahmu untuk bisa mengobati penyakitku ini. Sembuh. Oke, ya. Pak sendiri karena kita waktunya sudah habis ya di penghujung perbincangan, monggo ini terakhir pesan-pesannya kepada pendengar kita, himbauannya agar tetap menerapkan pola hidup sehat. Intinya apa? Saya kembali ke awal. Jadi yang pertama, tubuh itu sebenarnya adalah keseimbangan, balance antara bio, psiko, sosio, spiritual, dan kultural. Itu harus dipadukan. Sakit itu karena tidak ada keseimbangan. Dan perlu diketahui, hari ini kita masuk global stress, maka salah satu cara supaya kita seimbang adalah meminimalkan stres. Nah, salah satunya dengan cara apa? Dengan kalkulasi ilmu tadi. Makanan hanya 20% menyebabkan sakit, jangan terlalu takut. Ada caranya. Terus 80% disebabkan oleh pola pikir yang keterlaluan, pola hidup yang tidak baik, dan kakian pola. Nah, kalau tiga itu bisa kita manage dengan baik, maka kita akan balance. Setelah balance, setelah seimbang, kita akan sehat. Oke, baik, luar biasa. Pak Sendiri, terima kasih. Satu lagi. Ada lagi? Yang kepingin sekolah keperawatan ke Setikes Hantua Surabaya. Mantap, luar biasa. Nanti langsung nemuin Pak Setiadi gitu ya? Iya, iya. Baik, terima kasih Dr. Setiadi, Eskup NS MKep, Ketua 2 Bidang Akademik Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hantua Surabaya. Dan juga terima kasih untuk kalian yang sudah bergabung bersama dengan kami di Dialog Interaktif Lintas Surabaya Siang. Setelah ini kita akan bergabung bersama dengan program 3 untuk mengikuti dinamika olahraga.